hari ini kita agendanya mau lakuin bakti sosial ya, untuk membantu masyarakat di Cianjur yang terdampak gempa bumi. Oke? Nah, nanti kita ke sana, ke tadi apa kampungnya? Cinagali. Ah. Kampung apa? Cinagali ya? Ah. Cisentul, kampung. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Dok Nev. Dok Nev. Alhamdulillah guys, sahabat Dok Nev, kita udah sampai ya di lokasi ya. Kita ketemu Pak RT-nya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya. Pak, kita udah sampai nih. Ininya gimana, barangnya baiknya ditaruh di mana ya? Taruhnya di pos situ ya. Oke, kita simpan-simpanin dulu aja ya, barangnya. Bapak saya terima. Iya. Terima kasih. Dan untuk warga kampung Cisentul. Iya. Yang ke satu, yang kedua, mohon doanya untuk warga kampung Cisentul, khususnya yang terdampak gempa itu. Jadi kita mendoakan untuk para tetangga, sabarlah musibah ini bagi Bapak. Makasih banget ya. Sama-sama Pak ya. Nggak banyak bantuannya ya. Amin, amin, amin. Cuman sedikit aja sih. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam. Pak. Oh iya lu. Bapak. Waalaikumsalam. Kalau rumah ininya tuh jebol itu. Wah. Rumah jebol. Oh jebol. Sekarang dapur ibu. Dapur mah ke sawah. Rumah pertama amruk pisan. Mana? Di itu kali di itu. Yuk. Wancur A. Rumah. Wancur A ya. Kamu aja hancur. Oh tuh hancur ya. Sahabat Dok Nev ini udah nggak bisa, takut banget di tempat ini ya. Iya. Apalagi banyak gempa susulan ya. Susulan. Jadi pada masih trauma ya, kalau di dalam ya. Tahu pada berani masuk ke rumah. Oh iya. Wah Pak. Tuh. Guys, jadi sahabat Dok Nev, kita lihat ya, kalau rumah-rumah panggung ini cenderung aman justru ya. Jadi di balik kesederhanaan tuh ternyata lebih kuat. Wah, nah ini yang hancur banget nih. Yang nggak bisa lagi tepat. Tinggal putih lumpur. Iya, iya. Pisang, Itu gitu nah dalam. Iya.
Iya. Nah. Oh. Tuh, jadi udah retak semua ya. Ibu kan lewat sini ya keluarnya ya. Dalamnya aja Pak. Ya, kalau Udah rusak. sadok next. Apa ini? Lagi bu. Iya di sini. Daya oyong sare, nanya tunjuk pada sare. Apa itu di bari jadi sampai? Istighfar deh. Istighfar nonton tadi sih. Iya, ini udah nggak bisa ditempatin soalnya Fondasinya udah. tapi kemarin sempat ada gempa susulan. Sering Bu. Carinya nyampe 4 kali, 3 kali. Oh, Malam tadi ada jam Ada ya? Ah. iya iya. cuman kecil getarannya. Nggak bisa. Kebayang kalau lagi tidur. Ya Allah, nanti Allah ganti ya. Amin. Sama yang lebih bagus ya. Diganti sama yang lebih bagus. Ini boneka siapa nih? Hah? Ketinggalan punya Neng ya? Hah? Rumahnya udah rubuh? Yang mana rumah? Yang hijau. Hijau? Hijau. Kamarnya runtuh? Hmm? Kemarin murung gitu. Ya, sudah. Anak lagi. Nanti kalau ada yang sakit apa, di ini saya nanti periksa, diobatin ya. Nah, kan ini pada kita sholat dulu, jadi nanti habis sholat dikumpulin di situ aja ya. Tadi di lapang situ. Nah. Kan mama bidodari kemarin kita sekat di kayu. Bidodari. Ibu siapa Bu? Ibu Ai. Usia berapa Bu usianya? Yana genep 5. Oh, genep 5. Ya awen muda Bu. Enggak, semogrok. Muda teh Kurang enggak ya? Vitamin nggak dibawa? Ya vitamin. Ya Bu, ini mah memang bagusnya dicek nanti gula darah, gulanya. Ini takutnya memang ada tensi tinggi lama teh jantung teh bengkak biasanya. Makanya tadi dipegang nadinya rada lemah. Gitu. Nah takutnya periksa gula juga, takut kalau mata biasanya ada diabetes bisa matanya jadi sarapnya kena gitu, jadi atau dari tensi yang tinggi terus juga bisa. Jadi pembuluh aliran darah ke mata, saraf matanya kurang, jadi saraf matanya jadi makin mundur fungsinya. Jadi nanti kudu ini ya. Hari Ibu biasanya minum obat apa biasanya? Remapak upami tukur dengan tatara. Remapak. Nyata wong yang menuju Parnas. Damang ya. Oh, itu anak-anak. Sok Ibu. Nah kalau ini mah ada infeksi dari tanah biasanya sering merah tenggorokannya. Melet. Ya. Oke, kan meureun. Puyeng.
tersebut. Siapa namanya? Abdul Rohim. Lagi sakit banget aja ya. Ya. Bu, ini amun pegel minum ini, makan. Ya. Kak sakit gigi berlobang. Coba yang mana? Ada. Ayo lambung sok perih. Sok enggak. 3 kali setengah. 3 kali habisin. Sehari 3 kali setengah ya. Terus batuknya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Doknevs, tadi udah ikutin saya ya kegiatan saya hari ini, membantu dan memberikan donasi dari para donatur untuk membantu korban gempa Cianjur. Nah tadi barusan juga saya udah melakukan pemeriksaan kepada kesehatan untuk anak-anak dan orang tua di sini ya, orang dewasa. Nah tadi kita lihat ya, jadi di sini kita akan lihat penyakit apa saja sih yang banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami musibah, terutama di sini gempa. Tadi justru ya awalnya itu saya duga penyakit infeksi, tapi ternyata penyakit yang paling sering di sini keluhannya adalah darah tinggi. Ya, jadi sahabat Doknevs, ternyata keluhan darah tinggi adalah keluhan yang paling banyak kita temukan tadi. Karena tentu setelah kita pikirkan itu terjadi karena stres pasca trauma. Jadi tadi hampir semua pasien yang diperiksa, terutama yang dewasanya, saya tensinya tinggi semua. Ya. Jadi mereka itu hal itu bisa terjadi itu karena kurang tidur, stres, tegang, ya. Belum mereka juga trauma gitu ya. Jadi bahkan ada yang tadi bilang tidak tidur 2 hari. Bayangkan guys. Ya, jadi begitu sahabat Doknevs. Jadi keluhan utama adalah hipertensi. Kedua, penyakit yang sering mengikuti juga adalah penyakit kalau orang awam bilang lambung atau gastritis atau kita sebut dispepsia. Jadi keluhan mual dan perih pada lambung. Nah, tentu ini juga adalah penyakit yang dipicu oleh stres karena trauma. Jadi tips ya untuk nanti para relawan atau orang yang ingin membantu nih ke sini, terutama nakes, bawalah obat-obatan yang cukup banyak untuk kedua penyakit tersebut tadi. Karena ternyata itu yang paling banyak. Nah, kemudian betul yang ketiga adalah penyakit infeksi ya, seperti batuk pilek, diare ya. Karena mereka yang mengalami gempa tentu rumahnya kan rusak, tidak bisa ditinggalin. Sehingga mereka tuh takut kembali ke rumahnya. Karena takut ketika tidur di bawah rumahnya itu tiba-tiba ambruk. Jadi mereka beberapa hari ini tidur di bawah tenda di luar dengan kondisi cuaca yang sedang hujan. Jadi bayangkan banyak anak-anak tuh tidur di luar tenda seperti itu. Makanya tidak heran banyak penyakit batuk, pilek dan diare ya. Kemudian penyakit berikutnya adalah tentu penyakit kulit. Karena tentu ketika ada musibah seperti ini, air sulit didapat ya. Kemudian higienisnya kurang ya. Jadi paling sering juga adalah keluhan-keluhan kulit. Oke. Kemudian keluhan berikutnya adalah tadi kekurangan gizi. Jadi di sini terjadi tentu pada kondisi bencana makanan sulit didapat ya. Jadi tadi kita lihat banyak pasien-pasien yang mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan ya. Jadi itu penyakit-penyakit yang sering, dan tentu selain penyakit itu yang terlihat loh. Tapi ada penyakit yang tidak terlihat, yaitu
penyakit di dalam psikisnya, yaitu pasca trauma, stres pasca trauma. Nah, ini yang pemulihannya justru sulit dan lama. Ya, di sini dibutuhkan terapi healing pasca trauma. Kalau untuk anak-anak kita bisa ajak mereka bermain, ya, mengadakan permainan, perlombaan agar mereka teralihkan pikirannya dari trauma yang mereka alami saat terjadi musibah, terutama gempa ini, ya. Jadi tadi tuh mereka sangat stres. Bahkan tadi itu kalau ada botol jatuh aja atau suara jatuh tuh langsung beda refleksnya, langsung tegang. Karena memang setelah gempa yang utamanya terjadi gempa-gempa susulan yang mereka sangat ketakutan. Oke, sebegitu dulu sahabat Doknevs. Saya akan kembali ke rumah saya untuk beristirahat. Mohon doanya ya di perjalanan. Dan kita jangan lupa doakan untuk para korban gempa Cianjur. Semoga mereka sehat selalu, cepat sembuh traumanya ya, traumanya cepat sembuh dan dilapangkan rezekinya supaya bisa membangun rumah mereka kembali sehingga mereka dapat hidup dan tinggal di tempat yang layak. Oke, sahabat Doknevs, jadilah pintar untuk sehat. Oke.